Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mencoba praktikum tentang kapasitor, tetapi kapasitornya di sini kita tidak praktek secara langsung, tapi menggunakan virtual lab. Nah, ini virtual labnya ini saya gunakan pad. Jadi kalau menggunakan pad ini terdapat berbagai macam praktikum yang bisa kalian lakukan. Beberapa sudah kalian lakukan di pembelajaran sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan, ini diantaranya adalah yang pertama adalah batu baterai. Batu baterai ini sebagai sumber tegangannya. Kemudian ini ada kapasitor. Jadi kalau kapasitor kalau dibuka itu isinya kira-kira seperti ini. Jadi terdiri dari dua pelat atau keping. Yang di tengah-tengahnya bagian sini itu biasanya disisipi dengan bahan dielektrik. Nah, kalau ini nggak ada berarti artinya bahan dielektriknya artinya udara. Nah, kemudian di sini ada kabel penghubungnya dan di sini juga ada voltmeter yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur berapa sumber tegangan yang kita gunakan. Nah, yang harus kalian tulis nanti, yang harus kalian amati, yang pertama adalah ini. Spiration. Spiration ini artinya jarak. Berarti nanti di sini jaraknya berapa, itulah yang harus kalian tulis di data hasil percobaan. Kemudian yang flat area ini adalah luas kepingnya. Spiration tadi jarak, kemudian flat areanya adalah luas kepingnya. Nah, kemudian nanti diisi juga sumber tegangan. Sumber tegangannya nanti bisa kalian lihat hasil yang tertera pada voltmeter ini. Nah, kemudian ada kapasitansi. Nah, ini kapasitansi, nilainya nanti ada sendiri. Jadi itulah yang harus kalian isi. Kemudian masih ada lagi yang ini, yang top plate charge ini adalah muatannya. Jadi muatan yang disimpan pada kapasitor itu berapa. Nanti ini, kemudian yang storage energy ini adalah untuk energi yang tersimpan. Jadi itulah nilai-nilai yang nantinya akan kalian tulis. Jadi ada 6 yang harus kalian cermati dalam pengisian kapasitor. Ada jarak, ini jarak, kemudian luas, kemudian sumber tegangannya berapa, ini bisa dilihat di voltmeternya, kemudian nilai kapasitansi, muatan, dan yang terakhir adalah energi yang tersimpan. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk mengisi kapasitor itu sendiri. Jadi untuk mengisi kapasitor, kita pasang dulu untuk voltmeternya. Nah, ini saya pasang terlebih dahulu. Nah, ini masih 0, karena ini masih 0. Kemudian saya atur jaraknya terlebih dahulu. Silahkan cermati, ini kita masuk data yang pertama. Jaraknya ini saya buat lebih kecil. Nah, ini jaraknya. Kemudian luasnya ini, nanti bisa kalian tulis nilainya berapa. Nah, untuk ini saya centang dulu. Nah, biar kelihatan hasilnya berapa. Ini masih 0 karena voltasenya masih 0. Nah, silahkan perhatikan baik-baik dan dicatat nanti hasilnya berapa. Yang pertama, voltasenya saya buat. Nah, ini. Nah, silahkan diamati terlebih dahulu. Silahkan tulis hasil-hasilnya. Ini untuk data yang pertama. Nah, kemudian kalau ini sudah, saya akan tambah kembali untuk tegangannya menjadi ini yang full 1,5. Nah, silahkan bisa kalian isikan di hasil pada tabel ya, silahkan isikan. Ini untuk data. Kemudian saya atur kembali jaraknya tetap ini, tetapi luasnya saya perbesar. Ini. Jarak, kemudian luas, kapasitansi bisa kalian tulis terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk voltase dan nilai yang lain. Yang pertama, nah ini data yang pertama ya, voltasenya berapa, kemudian muatan dan energi yang tersimpannya ini. Silahkan bisa kalian tulis.
Kemudian saya lanjut lagi, saya perbesar voltasenya hingga maksimal. Nah, bisa kalian lihat ada perubahan yang terjadi. Bisa kalian tuliskan hasilnya. Nah, sekarang kita mulai lagi. Jaraknya saya biarkan tetap nilainya, tapi luasnya saya perbesar kembali. Nah, bisa kalian tulis untuk jarak, luas, dan kapasitansinya. Sekarang kita tambahkan voltasenya. Nah, ini silahkan kalian tulis. Nah, sekarang saya perbesar kembali nilai voltasenya. Nah, ini dia. Terlihat bedanya ya. Nah, ini untuk yang ketiga. Nah, sekarang saya kembalikan ke posisi 0 lagi. Nah, kemudian saya ubah lagi jaraknya. Sekarang jaraknya saya buat 10 mm dan luasnya saya buat ini ya. Nah, bisa kalian tulis jarak dan luas serta kapasitansinya. Sekarang saya mulai untuk tegangannya. Nah, ini tegangannya yang pertama. Bisa kalian tulis hasil yang lainnya. Kemudian saya tambahkan lagi voltasenya. Nah, ini voltase maksimal. Nah, silahkan bisa kalian tulis. Saya kembalikan lagi ke 0. Nah, sekarang saya ubah lagi. Jaraknya saya buat tetap. Kemudian luasnya saya tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan nilai sumber tegangannya. Nah, ini. Silahkan bisa dicatat untuk nilai voltase yang pertama. Nah, saya tambah lagi hingga mencapai maksimal. Nah, bisa dicatat ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke 0. Saya ubah kembali. Jaraknya saya buat tetap. Luasnya saya perbesar kembali. Ini sumber tegangannya saya naikkan. Nah, ini yang pertama, voltase yang pertama, kemudian saya naikkan lagi hingga maksimal. Nah, ini untuk pengisian kapasitor. Jadi untuk yang ini, yang tanda plus ini artinya muatan positif, dan yang negatif ini adalah muatan negatif. Jadi muatannya tersimpan di dalam dua keping ini. Nah, sudah ditulis ya. Jadi itu untuk pengisian kapasitornya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk praktikum pengosongan muatan pada kapasitor. Saya pilih dulu light bulbnya. Nanti yang kalian harus tulis adalah waktu ini. Jadi stopwatch. Jadi alat-alatnya masih sama seperti yang tadi, cuma ini ketambahan dengan stopwatchnya. Jadi nanti yang kalian tulis adalah nilai kapasitansi dan waktunya ini saja. Hanya dua itu. Untuk yang pertama, saya mulai. Jaraknya saya ubah menjadi 2. Nah, untuk luasnya ini tetap ya. Saya buka dulu, ini diisi. Nah, ini artinya sudah diisi. Bisa kalian tulis berapa nilai kapasitansinya. Nah, sekarang kita akan coba kosongkan. Artinya pengosongan berarti ketika
batu baterai ini dicabut dan kemudian kapasitor ini digunakan untuk menyalakan lampu ini. Maka artinya muatan yang tersimpan pada kapasitor nantinya akan digunakan untuk menyalakan lampu. Itulah yang kita sebut sebagai pengosongan muatan listrik. Nah, kita mulai. Nah, bisa kalian perhatikan untuk lampunya ini semakin lama meredup dan waktunya ini berjalan ya. Nanti kita lihat waktunya sampai berapa detik sampai ininya lampunya mati. Nah, sudah mau mulai habis muatannya. Nah, waktunya bisa kalian tulis dan kapasitansinya sudah ditulis ya. Saya reset untuk stopwatchnya. Nah, kita mulai lagi. Ini kapasitansinya akan saya ubah dengan cara merubah jarak. Nah, ini jaraknya. Nah, kita isi dulu sambungan dengan batu baterai, artinya kita isi kembali kapasitornya. Nah, ini sudah penuh. Ini yang kedua. Silahkan diperhatikan, kalian amati, bisa dilihat pada keping kapasitor ini muatannya semakin lama akan semakin berkurang hingga nantinya semuanya akan habis. Nah, lampunya juga sudah semakin meredup. Nah, ini hasilnya. Ini data yang kedua, kemudian kita lanjut lagi untuk data yang ketiga. Saya reset dulu. Nah, ini kita isi. Nah, ini ini nilai kapasitansinya, ini sudah kita isi muatannya, sudah full. Nah, kita kosongkan kembali. Ini data yang ketiga ya, bisa ditulis nilai kapasitansi dan waktunya. Nah, sekarang kita mulai lagi untuk yang berikutnya ya, data berikutnya. Silahkan tulis nilai kapasitansinya. Nah, sekarang kita isi dulu kapasitornya. Nah, sekarang kita kosongkan muatan tersebut. Nah, bisa kalian perhatikan muatan-muatannya menjadi berkurang, nanti habis. Nah, kalian tulis waktunya. Saya reset kembali. Nah, sekarang saya mulai data yang terakhir. Nah, ini kita isi kembali dengan muatan. Nah, bisa ditulis nilai kapasitansinya ya. Sekarang kita mulai kosongkan. Nah, bisa kalian tulis ini untuk data yang terakhir. Nah, ini adalah praktikum pengosongan kapasitor. Jadi muatan yang tadinya sudah diisi kemudian digunakan untuk menyalakan lampu, artinya dikosongkan kembali. Nah, sekian untuk praktikum kita hari ini. Silahkan kalian bisa tuliskan di LKPD dan jangan lupa untuk buat laporannya sesuai dengan format yang diminta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.